Berarti target marketnya adalah pendidikan formal ya? Sementara pendidikan formal dulu yang mau dikerjakan. Jadi ini anggap aja sebagai, mohon maaf nih Pak, Iya. kalau misalkan kita nilai generasi ini udah anggap generasi gagal itu. Iya benar. Ya buat generasi baru gitu Pak. Iya benar. Karena kan ibaratnya kalau anak kecil kan masih bisa dididik bina gitu ya. Tapi kalau udah manula gitu ya, udah senior lah, saya bilang gitu ya. Iya. Itu susah ya untuk diapa-apain. Begitu ya. Mindsetnya udah terpola ya seperti itu ya. Susah lah saya bisnis ini susah ya. Udah akan susah kan. Iya. Tapi kalau anak kecil kan anak masih usia pertumbuhan kan masih bisa ditata gitu. Isme-ismenya bisa masuk ke sana gitu. Kalau sudah tua ada. Belum lagi kalau kita mohon maaf nih membina teman-teman UMKM sudah dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Betul. Nah, misalkan contoh kita dalam perancangan suatu produk gitu. Produk itu bagaimana produk itu bakal bisa berkompetisi di dunia pasar gitu. Itu bukan kayak sulap simsalabim ini bikin ini Bu, jadi selesai. Enggak. Salah dulu, koreksi dulu. Itu perlu waktu, perlu biaya. Dan teman-teman itu dihadapkan dengan saya tuh perlu makan Pak, bukan perlu bikin produk. Nah, udah kalau ngomong kayak gitu, kita mau ngomong apa gitu kan? Nggak bakal pernah ketemu Pak, nggak bakal pernah ketemu gitu loh. Jadi, wah ini kalau dia punya kesadaran diri bahwa kalau pendidikan dari awal nih, bahwa bikin produk itu nggak mudah, perlu proses dan itu sudah disadari oleh pelakunya. Enteng. Nah kalau pelakunya nggak menyadari bahwa ini satu bagian yang utuh dari suatu bisnis gitu, ya susah, nggak bakal masuk Pak. Yang masuknya udah yang penting barang dibeli mau murah apa, yang penting harus dapat. Nah, ini nih udah salah generasi. Jadi mindsetnya adalah jualan gitu. Makanya jadi seller banyak kan Pak. Betul. Bukan berkarya ya. Karena berkarya itu penuh tantangan, penuh apa ya, banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Nah, ya saya satu kasus ya misalkan ini aja nih, bikin dompet ini nih Pak. Saya ingat betul untuk mendapatkan dompet yang sekompak ini itu, isinya enak, bagus. Ini yang keempat. Jadi pertamanya kegedean, dikecilin dikit masih kurang bagus, ini kurang bagus, ini dikasih ada 2 warna gini. baru percobaan keempat. Baru berhasil dan 4 ini baru saya anggap layak dijual ke publik. Nah, bayangkan gitu kalau teman-teman yang tidak memiliki mindset maunya instan gitu. Kan orang kita mah gini Pak. Bu, Pak, ayo bikin apa nanti biar maju ekonominya. Langsung pertanyaannya, nanti kalau saya bikin itu siapa mau beli? Nah itu. Nanti yang masarin siapa? Nanti jualan di mana? Padahal produk itu belum dibikin acan. Jadi masalah udah diciptakan. Untuk mengcounter ya saya nggak mau jualan itu. Nggak mau bikin itu Pak, nggak mau bikin itu. Nah, sementara kalau mau bikin aja kan masih proses. Iya. Jelek atau bagus, enak apa nggak enak, cocok apa nggak cocok, kegedean atau kekecilan, kebanyakan atau terlalu sedikit, itu kan butuh proses panjang dulu. Betul. Ini apa nanti Bapak bertanggung jawab apa yang saya bikin nanti dibeli kan kayak gitu. Bener nggak? Iya benar. Ayo sok kalau ya, ini kan kita kalau mau beresin orang kayak gini mau beresin dari mananya coba? Susah. Udah mindsetnya udah. Iya kan itu Pak. Dan ini terjadi majority di mana-mana. Saya banyak ketemu orang. Apalagi saya orang desain ya, maksud banyak kadang pelatihan desain kita punya ide gitu. Contoh lagi nih lah, kalau kita ngomongin Thomas Alva Edison dulu mau bikin bohlam, rasanya kayak orang gila jam segitu gitu. Ngapain? Nah kita juga kalau ngomong ini, Pak, Bu, contoh lah kita ngomong ini nih. Saya mau beli mesin pon itu, mau bikin kayak gini. Orang kan nggak kepikiran, mau beli mesin pon yang mahal, nanti gimana cara ininya, udah kayak gini. Ini aja mau jual kemana nanti kan? Nah baru sepanjang itu perjalanannya
orang maunya seinstan simsalabim pluk dapat duit gitu. Oh, nggak begitu. Nampak. Oke. Lanjut. Iya, ya, jadi bayangkan tuh Pak, kalau misalkan namanya perjalanan panjang itu orang maunya shortcut itu. So instan. Instan. Padahal sebenarnya rata-rata pelaku UMKM itu sudah senior ya rata-rata ya. Tapi kok mau instan ya? Ya karena dari pendidikan dasarnya sudah begitu. Okay. Tidak dikasih pemahaman bahwa dalam perancangan itu butuh proses. Kalau orang yang lulusan desain, Pak, lulusan desain itu udah mengerti sekali itu. Karena dia dididik seperti itu, bahwa ini ada satu proses panjang yang harus dilalui gitu loh. Nah, minimal yang hal seperti itu semua masyarakat tuh tahu bahwa semua itu proses harus dilalui gitu loh. Kayak gitu. Nah, Mas, terkait dengan tadi pembekalan usia dini ya untuk Hastakarya, ada kepikiran nggak sih selain yang formal tadi, misalnya membuat kalau di budaya kan ada sanggar nih, sanggar tari, sanggar topeng dan lain sebagainya ya, sanggar lukis dan sebagainya. Ada nggak kepikiran membuat sanggar gitu untuk Hastakarya? Iya, harus begitu Pak. Jadi itu tuh yang saya bilang tadi, stakeholder dibangun. Gitu. Ya termasuk salah satunya kalau misalkan di seni namanya sanggar, kalau di dunia prakarya namanya studio. Oke, studio. Studio dibangun. Orang yang punya talenta mengajarkan sesuatu dikasih ruang. Kompetisi dikasih ruang. Jadi kayak gitu semua dibangun. Yang gedenya tuh stadion itu Pak. Gedenya tuh stadion itu gedenya tuh. Dibangun. Ini ada nih. Kita udah mulai nih. Alhamdulillah Pak Ridwan Kamil bikin namanya Creative Hub. Creative Hub tuh bener. Creative Hub tuh udah maksudnya membuat stadionnya buat para orang berkarya. Hampir di kabupaten ya, tiap kabupaten ada. Ada di kabupaten belum kebagian. Di kota sudah ada dari provinsi. Nah, tapi ada tapinya lagi nih Pak. Ini jurang nih Pak. Perencana bagus. Nah, pelaksananya nih. Bagaimana mengaktifasi tempat itu, kudu diapain. Di Bandung ada sudah, di sana disediakan. Di Bandung kan karena banyak musik Pak. Creative Hub-nya itu bikin itu studio musik. Orang anak-anak muda silakan datang ke situ, nggak bayar, gratis, boleh pakai record, boleh pakai segala macam. Itu bagus tuh. Artinya pemerintah tuh Pak Ridwan Kamil kan karena memang orang ini ya, maksudnya orang seni ya, orang arsitek, jadi ngerti sekali Pak hal kayak gini nih, ngerti sekali. Landasan dasarnya paham. Saya kebetulan ngikuti ya, landasan dasarnya paham. Ada, apalagi sekarang ada bidang ekonomi kreatif itu kan, udah bagus sih. Ya tinggal tingkat pelaksanaannya aja gitu. Apakah sama kayak tadi sekolah yang sudah 16 tahun tapi keluarnya masih begitu gitu kan. Kan contoh paling gampang gitu ya. 16 tahun tuh perjalanan panjang gitu. Kalau kita mondokin anak, nah ini mondokin anak 10 tahun, balik tuh pinter ngaji. Pinter ceramah. Pinter hukum Islam gitu. Ini keluar kuliah gitu. Apakah seperti itu gitu? Apakah yakin anak keluar nih jago? Taruhlah di ekonominya lulusan fakultas, saya ngajar fakultas ekonomi juga Pak. Ini sedikit melebar. Kan kalau orang kuliah di kedokteran gitu, begitu keluar, misalkan adiknya sakit loh, Mas ini aduh kepalanya sakit, ditanya kamu apa yang sakit, kepala sebelah sini, kamu berat badan berapa, 70, ini berapa, udah nih pakai paracetamol 15 mg ya, 2 kali aja, jangan banyak-banyak gitu. Pengetahuan teknisnya ada gitu loh. Nah, begitu lulusan ekonomi ditanya, Mas, ini saya nganggur aja nih. Kan masalah ekonomi nih Pak. Gimana cara menyelesaikannya? Tahu nggak jawabannya? Disuruh kerja Pak. Ya, itu mah kayak orang lulusan kedokteran, ada orang sakit tanya ke apotek aja gitu. Ini kan sama kan itu loh. Terus ngapain sekolah kedokteran kalau ngomong ada orang sakit disuruh ke dokter, disuruh ke apotek gitu. Nah, ini yang terjadi, anak ekonomi sama seperti itu. Begitu ditanya ekonomi, kita yang nganggur gitu. Saya aja nganggur. Nah, terus kenapa gitu?
ahli-ahli ekonomi kita itu tidak bisa membangkitkan ekonomi Indonesia. Berarti ada salah ya dalam hal ya apa ya, pembelajaran dulu di kampus. Betul. Ya, Ya, sekolah. saya walaupun ya akademisi ya, saya dosen juga, saya mengkritisi Pak. Ini saya bilang ya mohon maaf, bukan saya artinya mengkomparasi dosen yang lain gitu. Tapi ini bukti nyata gitu bahwa hasil outputnya Ya, cek seperti itu kan. iya. Sekarang pertanyaan yang paling dasar aja nih, kita sudah mengeluarkan ribuan bahkan ratusan ribu ahli ekonomi loh, dalam tanda kutip sarjana ekonomi itu. Ya, ya. Kan sarjana ekonomi itu kayak insinyur gitu loh, kayak arsitek gitu kan, lulus dari sekolah teknik sipil arsitek gitu kan. Kita sudah ngeluarin ratusan ribu sarjana ekonomi, kenapa ekonominya begitu-begitu aja? Berarti kan ada yang salah. Bukan kok ente nyalain pendidikan, bukan, ini bukti nyata gitu loh, bukti nyata bahwa keluar itu bahkan untuk menyelesaikan masalah ekonominya sendiri itu nggak mampu Pak. Terang-terangan kok lulusan sarjana ekonomi terus pada nganggur. Harusnya kan dia sebagai pionir untuk menggerakkan ekonomi.